Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah terutuna bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi bi anna Allah yulid darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas tentang syarat-syarat sahnya puasa, syarat-syaratnya puasa. Yang pertama kemarin adalah rukun, niat. Niat yang mana niat itu aslinya rukun, tetapi dimasukkan di dalam kitab ini sebagai syarat hanya sekedar perubahan bahasa aja. Yang mana maknanya tetap rukun. Ya. Niat di mana minimalnya niat puasa yaitu qasad, kita niat nawaitu, terus menyebutkan saum sama Ramadan. Tiga perkara ini harus ada pada niat nawaitu sauma Ramadan atau nawaitu sauma ghadin an Ramadan. Minimalnya niat itu disebutkan Ramadan ya, sebagai ta'yin, menentukan puasa yang akan kita jalani. Berbeda kalau misalnya itu sunnah. Kalau sunnah tidak diwajibkan untuk menyebutkan jenis puasanya, Senin, Kamis atau puasa sunnah yang lain, itu tidak disyaratkan untuk menyebutkan jenis puasa. Kalau puasanya wajib itu harus disebutkan. Kemudian kita lanjut daripada syarat yang kedua ya. Asani, syarat sahnya puasa yang kedua yaitu al-imsaku, menahan diri, anil jima'i, dari jima' atau bersetubuh. Tidak boleh orang yang berpuasa setelah terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari harus menahan diri daripada jima'. Tidak sah orang yang berpuasa lalu berhubungan, entah itu berhubungan dengan istrinya atau bukan dengan istrinya, entah itu dengan manusia ataupun dengan hewan. Kalau ada naudzubillah min dzalik, orang melihat kerbau lalu syahwat, terus dijima itu kerbau dalam keadaan lagi puasa, sebagian ulama mengatakan puasanya batal. Tidak disyaratkan harus manusia, entah itu hewan pun juga membatalkan sholat, puasa ya. Entah yang dijima suaminya atau istrinya, itu dua-duanya batal semua ya. Kedua-duanya batal, bukan hanya sang suami, istrinya pun batal. Entah lewat jalan depan atau lewat jalan belakang, itu juga batal ya. Jima lewat depan atau belakang, kedua-duanya membatalkan puasa. Entah keluar maninya, spermanya, atau tidak keluar spermanya, itu pun batal. Selesai ya. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan minimal ya, minimal itu dikatakan batal puasa apabila masuk itu dakar ke dalam kemaluan bikadar hasyafah.
Hasyafa itu tutup helm. Ya, kalau sekedar tutup helmnya itu sudah masuk keseluruhan tutup helmnya, maka batal puasa. Nah, itu perlu diperhatikan, yaitu suatu yang batal syaratnya puasa harus meninggalkan diri daripada berjima. Fayuftir bihi, maka batal puasanya dengan jima tersebut. Wa illam yanzil, walaupun tidak keluar spermanya. Bisyarti an yasdura min wadih. Syarat pertama, kapan itu batal puasa dengan jima? Apabila yang melakukan jima itu adalah laki-laki yang wadih, yang jelas-jelas kelaki-lakiannya. Karena nanti ada dalam dunia kenyataannya itu ada sebagian orang yang punya kelainan di mana dia punya dua kelamin laki-laki dan kelamin perempuan di dalam satu orang, bukan banci ataupun orang transgender, bukan dirubah dengan operasi, bukan. Dalam lahir dia sudah punya dua alat kelamin yang tidak diketahui dia itu laki-laki atau perempuan karena punya dua-duanya. Kalau misalnya dia diketahui laki-laki jelas atau perempuan jelas, intinya orang yang jelas kelaminnya lalu melakukan jima itu batal jimanya. Itu jadi syarat daripada ini membatalkan puasa, jima yang membatalkan puasa apabila dilakukan oleh orang yang jelas alat kelaminnya. Ada yang enggak jelas alat kelaminnya, ada. Dalam istilah fikih namanya muskil, orang yang tidak diketahui laki-laki perempuannya, sebab ketika lahir dia sudah punya dua alat itu. Nah, terus syarat yang kedua harus amdan, sengaja. Kalau seandainya dia berhubungan tetapi karena lupa dia puasa, maksudnya iya, kan orang makan aja bisa lupa, apalagi ya gitu. Nggak sengaja. Iya, enggak, ya lupa kalau dirinya puasa. Nah, iya, dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti dua-duanya nggak batal. Kalau salah satunya yang ini nggak ngingetin, jadi yang inget yang batal. Amdan, ya, syarat pertama harus punya kelamin yang jelas. Syarat yang kedua harus sengaja. Kalau tidak sengaja dengan misalnya dia itu lupa, maka tidak membatalkan puasa. Karena kalau kita makan pun kan nggak batal puasanya. Kita makan itu walau 3 piring tambah es teh 3 gelas, kalau emang lupa nggak batal. Begitu juga kalau berhubungan. Kalau dalam keadaan lupa itu juga tidak membatalkan. Terus itu dua. Yang ketiga, ma'ilmi bitahrimihi. Dia tahu kalau itu pun membatalkan puasa. Syarat yang ketiga, jima membatalkan puasa apabila ketika dia melakukan hubungan jima itu dia tahu bahwasanya itu membatalkan puasa. Kalau seandainya dia nggak tahu, gimana? Dilihat kira-kira dia hidupnya di mana. Oh, kalau hidupnya dekat, di situ ada ustadz atau ada kiai, maka tetap batal walaupun dia nggak tahu. Cuma kalau misal dia itu hidup di tengah hutan, ya, di situ nggak ada orang alim, nggak ada ulama, misalnya dia atau dia baru masuk Islam, maka tidak batal. Kenapa? Karena belum mengetahui hukum. Itu syarat yang ketiga. Harus yang ketiga, ketika dia melakukan hubungan itu dia tahu keharamannya atau dia tahu itu membatalkan puasa. Terus yang keempat, wa ma'akaunihi muhtar, dia tidak dipaksa untuk melakukan hubungan itu. Kalau seandainya dia dipaksa sama orang, woi ayo kalau misalnya kamu tidak melakukan hubungan itu saya tembak kepalamu. Nah itu, kalau misalnya dia dipaksa, terus dia tidak bisa menghindari paksaannya itu,
Kalau yang maksa anak kecil, ada anak kecil ya usia 5 tahun maksa orang tuanya, ayo Pak, kalau kamu nggak, misalnya ada misalnya seperti itu, misal ya dia maksa, maka ya nggak dianggap paksaannya karena bisa dihindarin. Atau paksaan ancamannya itu ancaman yang berat, misalnya mau ditembak atau mau dibunuh atau mau dihinakan dianya, itu boleh. Tapi kalau ancamannya, kalau kamu nggak melakukan hubungan itu, maka misalnya kamu tak kasih permen, atau misalnya diancam kalau kamu nggak melakukan itu saya jiwit kamu, ya itu bukan ancaman namanya ya. Jadi nanti ngancamnya pun itu dengan ancaman yang berat. Kalau ancamannya ringan ya kayak gitu, kalau kamu nggak melakukan hubungan itu, misalnya saya coret nih ya, itu ya nggak ada kata coret-coret nggak masalah ya. Jadi itu membatalkan itu jima ketika dalam keadaan puasa, ketika apa? Ketika dia itu mempunyai kelamin yang jelas, terus dalam keadaan sengaja, kalau lupa tidak masalah, tapi jangan pura-pura lupa ya. Terus mengetahui hukum haramnya. Yang terakhir, yang keempat, ketika dia dipaksa ya, ketika dia dipaksa. Nah, dipaksanya itu ada kalanya dia dipaksa untuk berhubungan dengan istrinya yang halal. Maka itu ketika dia dipaksa untuk berhubungan dengan istrinya yang halal, maka ulama mengatakan dia tidak batal. Kalau misalnya dia dipaksa untuk berhubungan yang haram, untuk berzina misalnya, sebagian ulama mengatakan apa? Misalnya ada perempuan dia dipaksa untuk berzina sama perempuan tersebut dalam keadaan dia puasa, gimana hukumnya? Ada yang mengatakan, ulama mengatakan hukumnya puasanya batal. Kenapa? Karena zinanya itu haram, harusnya dia bisa untuk menghindar, ya kan? Itu. Jadi ada dalam pemaksaan tersebut, ada kalanya dia dipaksa untuk berhubungan dengan istrinya yang halal ataupun dengan orang lain yang haram. Kalau untuk istrinya yang halal, maka tidak batal itu puasa kalau dia dipaksa dengan syarat pemaksaan yang kayak tadi. Di antara syarat pemaksaannya apa? Orangnya itu gede tinggi, kita nggak mampu untuk melawan. Kalau kita bisa melawan, maka kita lawan. Kalau terus yang kedua, si orang tersebut ancamannya berat. Kalau ancamannya ringan, ya udah kita nggak boleh melakukan itu. Terus itu ya, daripada syarat yang kedua, syarat daripada syarat-syarat puasa, yaitu menghindar atau meninggalkan hubungan jima. Jadi jima disebut bagi suami atau laki-laki batal kapan? Ketika memasukkan hasyafah ke dalam kemaluan depan atau kemaluan belakang perempuan, entah itu istrinya atau orang lain, entah itu manusia atau hewan. Ketika hasyafahnya itu sudah masuk, helmnya sudah masuk. Kalau perempuan gimana? Perempuan begitu masuk ya kemaluan laki-lakinya, walaupun cuma sedikit, batal. Hah? Iya, maksudnya nggak harus semua helmnya nggak masuk, dari helmnya sedikit aja itu batal. Batalnya bukan sebab jima, sebab apa? Masuknya sesuatu ke dalam lubang, dalam hal lain dia membatalkannya. Karena orang yang puasa itu tidak boleh kemasukan sesuatu ke dalam lubang di dalam badannya, lubang hidung, lubang ini, lubang itu nggak boleh. Maka dari itu batalnya itu bukan sebab jima bagi perempuan, tetapi sebab masuknya sesuatu dalam lubangnya. Terus itu selesai pembahasan jima, nggak usah dipanjang lebar. Yang selanjutnya, selain jima, juga seorang yang puasa harus menghindari daripada istimna. Ya, apa itu istimna? Talabu hurujul mani. Ya,
dia, aduh si kamera lagi. Ya, dia ya, tolabul hurujul mani itu apa? Dia sengaja mengeluarkan spermanya. Sengaja mengeluarkan sperma itu hukumnya membatalkan puasa. Bagi orang yang puasa itu harus menghindar atau mencegah dirinya daripada istimna, yaitu ya mengeluarkan spermanya, itu sengaja mengeluarkan sperma walau bihail, walaupun dengan penghalang ya. Ekstrim ini pembahasannya ini, harusnya disensor ya. Diedit ya, bisa ya diedit. Kalau diedit ntar anak obat ya itu kalau misalnya emang adatnya itu keluar dengan itu batal. Ya kalau keluar enggak, tapi hukumnya nanti haram jatuhnya. Ada ya? Lanjut lagi. Ya, walau pihak ilin. Tidurlah, nanti kata sama. Oh ya, walau pihak ilin, walaupun dengan penutup. Ya, misal tidak langsung dipegang. Ya, nggak langsung dipegang, dengan dari luar lah, ya dari luar. Nah, dia menyengaja untuk mengeluarkan spermanya itu batal. Ketika kapan? Sama syarat, dia tahu hukum haramnya, sengaja, ya bukan dalam keadaan lupa, dan dia tidak dipaksa. Nah, dia tidak dipaksa. Seandainya ada orang gatel, kemaluannya gudik misalnya ya, atau kena gudik. Kalau digaruk ya ini keluar, gimana hukumnya? Kalau misalnya dia garuk dakarnya itu keluar maninya, spermanya, apakah batal apa enggak? Kalau misalnya dia garuk itu sebab ada gudik lalu keluar, itu tidak membatalkan puasanya selagi dia tahu kalau saya garuk itu biasanya nggak keluar. Nah, kalau misalnya dia tahu kebiasaan dia kalau digaruk itu keluar, maka batal. Itu kalau garuk tuh ada sebab dia ini garuk. Ininya gini, hukum memegang kemaluan ketika puasa, itu aja deh. Ya, hukum memegang kemaluan ketika puasa. Seandainya dia tahu dengan kalau dia megang itu, dia tidak ada niatan untuk mengeluarkan ya. Ini hanya hukum memegangnya aja. Ya kayak garuk kayak gitu. Ya. Kalau misalnya dia dalam keadaan puasa terus memegang itu kemaluan, kalau tidak takut keluar, ya tidak takut keluar, hukumnya makruh. Kalau misalnya dia takut keluar, hukumnya haram. Ini tidak ada sengaja untuk mengeluarkan. Beda lagi nanti kalau ada kesengajaan untuk mengeluarkan. Hah? Iya. Anda kalau yang makruh yang langsung. Yang langsung, tapi kalau yang perhalang ada lapisan. Enggak. Ya, tapi hukumnya ini. Yakni wa an ta'ammudil inzal, yaitu dari sengaja keluar, menyengaja untuk mengeluarkan spermanya, bilamsin dengan memegang. 5
pada sesuatu yunkidu yang batal ya. 5 yunkidu lamsuhu al-wudu, pada sesuatu yang membatalkan ketika dipegang wudunya, yaitu kalau memegang kemaluan itu. 1. Istimna, sengaja untuk mengeluarkan sperma itu dengan apa? Dengan sengaja memegang zakarnya, atau dia memegang istrinya atau perempuan yang bukan mahramnya. Hati-hati nih ya, ketika dia memegang istrinya ya, memegang yang orang siapa sih yang kira-kira batal wudhu kalau kita pegang? Orang perempuan lain ya, yang sudah kategori usianya sudah memberi syahwat ya, misal 7 tahun ke atas. Terus kalau kita pegang itu, ketika keluar spermanya, maka batal puasanya. Hati-hati, makanya ketika memegang istri terus kok keluar, maka batal puasanya secara langsung. Beda kalau pegang bajunya ya, itu atau ada kain yang menghalang-halangi, itu tidak batal walaupun keluar, kecuali kalau dia itu ya, kecuali ketika dia itu sengaja mengeluarkan dengan ya, yaitu ya, 1, keluarnya itu dengan memegang orang yang membatalkan wudhu kalau kita pegang. Nah, iya, perempuan asnabiyah atau istri kita ya. Makanya itu hukum untuk nanti di mana seorang laki-laki mencium istrinya dalam keadaan puasa itu haram kalau takut keluar. Hah? Iya. Itu ya. Au istimna'in biyadihi au biyadi halilihi. Pertama ya tadi udah, atau dia sengaja mengeluarkannya itu dengan tangannya ya, sengaja mengeluarkan sperma dengan tangannya dia atau dengan tangan istrinya. Li'annahu idza aftara bil jima' bila inzal fabil inzal fabil li'annahu, karena orang tersebut itu idza aftara, ketika batal puasanya, bil jima'i dengan jima', bila inzalin tanpa inzal, fabil inzali bimusyaratin fiha na'u syahwah aula ya. Karena dari itu seseorang yang ketika dia itu keluar sebab apa? Sebab istrinya, maka itu membatalkan puasanya. Kenapa? Sebab dengan jima yang tidak sampai keluar aja itu batal, apalagi ini sampai keluar. Itu ya. Jadi ketika tempelan kulit dengan ajnabiyah, perempuan yang tadi, maka batal puasanya kalau sampai keluar. Amal inzal, adapun seandainya keluarnya itu binahwi fikrin, dia mikir harim misalnya, mikir cewek sampai keluar, atau misalnya melihat sesuatu, melihat tembok
keluar. Apa? Itu. Maka tidak batal. Tapi haram. Haramnya haram. Hukum haramnya beda lagi. Ini masalah batalnya. Iya, puasanya. Ya itulah. Ya kalau misalnya emang haram, cuma batal enggak. Adapun seandainya amal inzal binahi fikrin, adapun ketika keluar spermanya dengan berfikir, wadu imra'atin atau memeluk perempuan tapi bihailin, memeluk istrinya dengan dia tidak nempel kulitnya, ada kain penutup yang halang-halanginya, wa in raqa, walaupun tipis itu kain, fala yuftir bihi, maka tidak batal puasanya, wa in takarrarat, walaupun berulang kali, wa in takarrarat, walaupun berulang kali, salah satu yang tiga tadi, yaitu berpikir, memegang atau memeluk perempuan tadi, bisyahwatin, walaupun dengan syahwat. Kenapa sih tidak batal? Itla mubasyarah, karena tidak ada ketemu kulit. Kal ihtilam, hukumnya seperti ihtilam. Tetapi seandainya, ini garis bawahi, seandainya dia memeluk perempuan tersebut walaupun dengan penutup, tetapi tujuan dia untuk mengeluarkan spermanya, itu batal. Beda nih. Iya. Kalau misalnya yang tadi ketika dia menempel kulitnya perempuan tersebut, yang haram, yang membatalkan wudu istri atau orang lain, ya, walaupun itu tidak ada keinginan untuk mengeluarkan spermanya, itu batal. Nah, kalau seandainya dia melihat sesuatu ataupun dia itu memegang istrinya dengan adanya penutup, tetapi tujuannya dia untuk mengeluarkan spermanya, itu batal. Jadi tujuan untuk mengeluarkan sperma ini lebih umum untuk membatalkan puasanya. Walaupun seandainya dia ingin mengeluarkan spermanya itu dengan melihat kipas angin misalnya orangnya itu gimana, lihat kipas angin langsung kebayang apa gitu, wah, itu batal. Ya, intinya tidak boleh dia sengaja untuk mengeluarkan sperma, atau keluarnya itu sperma dengan berpegangan dengan orang yang membatalkan wudhu kita. Itu ya. Tapi walaupun itu misalnya kita megang istri kita yang ada penghalangnya, itu tidak membatalkan puasa, lakin yahrum, tetapi haram takriruha, mengulang-ulang itu, wa ilam yanzil, walaupun tidak sampai keluar mani. Contoh kata qabuli, seperti mencium fil fami, mulut, au ghairihi, atau selain mulut, liman, untuk orang, lam yamlik, yang tidak bisa dia menahan nafsahu, hawa nafsunya, min jima'in au inzal. Seandainya dia itu dalam keadaan puasa, lalu kebiasaannya dia itu kalau syahwatnya naik, itu tidak bisa menahan dirinya untuk jima, tidak bisa menahan dirinya untuk jima. Nah, orang seperti itu yang tidak bisa menahan syahwatnya, itu haram untuk memegang istrinya, atau mencium istrinya tadi. Ya, ketika dia tidak bisa menahan syahwatnya ketika syahwat itu datang, hukumnya haram untuk mencium
atau memeluk istrinya dalam keadaan puasa. Nah, yaitu kalau misalnya keluarnya itu bukan karena tolak, bukan karena keinginan dianya, dia pingin mengeluarkannya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia keinginan dia untuk mengeluarkan, itu yang nggak boleh. Nggak apa-apa, tetap sah. Hah? Mubah, nggak apa-apa. Udah ya. Kenapa hal itu diharamkan? Karena takut dia itu merusak ibadahnya dia. Bihilafi ma idza malakaha ma'hu. Ya, berbeda kalau seandainya dia bisa untuk memiliki dirinya sendiri, menahan dirinya sendiri, maka menciumnya hukumnya makruh atau hilaful aula. Tapi ya kalau ya wallah alam sih ya tergantung dirinya sendirilah, katakan ya, koreksi dirinya sendiri mas. Belum bisa berkata-kata ya? Iya. Belum ada di pasnya. Makanya ya, makanya itu yang afdal udah nggak usah, aman, nggak usah dipeluk, nggak usah dicium. Jauhin istri. Hah? Jauhin istri. Iya. Iya, waktu malam nggak apa-apa, terserah. Jungkir balik nggak apa-apa. Wala yuftir bilam sima la yunkit lam suhu. Tidak membatalkan puasa bilam sima dengan memegang sesuatu la yunkit yang tidak membatalkan lam suhu. Kalau memegang sesuatu yang enggak membatalkan, misalnya megang anak kecil, perempuan misalnya masih bayi usia 3 tahun, atau misalnya memegang saudara perempuannya, ya, wala yuftir, tidak batal bilam sima la yunkit lam suhu wa in anzal. Misal megang, nih ya, nama perumpamaan ya, dia megang anak kecil atau megang adiknya, ya, megang kakaknya perempuan, lalu kan itu nggak batal wudunya, ya kan, nggak batal wudunya. Lalu tiba-tiba dia keluar, ya, tiba-tiba dia keluar sebab memegang itu, maka tidak batal. Ya, beda nggak? Beda tuh. Kalau misalnya yang dia pegang adalah orang-orang yang batal wudunya, kalau dia pegang, maka itu batal kalau langsung tempelan kulit. Kalau misalnya yang dia pegang adalah orang yang nggak membatalkan wudunya, kalau keluar, ya, itu sperma tidak batal walaupun tempelan kulit. Kalau yang dia pegang orang yang batal wudunya, kalau yang dipegang bukan kulitnya, itu tidak batal, ya, kecuali semuanya itu dikecualikan kalau emang dia sengaja untuk ingin keluar spermanya. Kalau orang ingin keluar spermanya dengan cara-cara itu semuanya membatalkan. Kalau misalnya dia tidak ada keinginan untuk mengeluarkannya, yaitu tadi keterangannya seperti tadi. Kalau misalnya orang yang membatalkan wudu, ya, itu batal kalau seandainya keluar dalam keadaan tempelan kulit. Kalau yang ditempel bukan kulitnya, itu nggak batal. Kalau itu orang yang nggak membatalkan wudu, walaupun yang kena kulitnya itu nggak batal. Jelas enggak? Kalau apa? Iya. Batal. Wala yuftir bilam simala yangkit lamsuhu wa in ansal kalam si utbin muban. Seperti memegang anggota tubuh orang yang terpotong.
Hah? Iya, ada tangan terpotong di jalan dia pegang. Ya. Wa ini tasola, walaupun masih nyambung. Misalnya masih ada urat-uratnya yang nyatu tapi sudah kepotong. Walau hakka dzakarahu li aridin, ya, sauda au hikatin fa anzal lam yuftir. Kayak tadi, seandainya dia menggaruk-garuk kemaluannya karena gatel, terus ternyata keluar, itu tidak membatalkan puasanya walau kubuliha, walaupun kemaluan depannya. Summa farokoha, ya, walau qoblaha, walaupun sebelum dia itu menggaruk-garuk. Summa farokoha sa'ah, summa anzal fa in kanat asyahwah mustahabbah wa dzakar qaim hatta anzal aftara wa illa fala. Walau qabalaha, ya, walau qabalaha, seandainya, ini penting juga, walau qabalaha, seandainya orang itu mencium istrinya, ya kan, summa farokoha, lalu berhenti untuk menciumnya. Dia cium, habis itu tidak, paham? Saatan, misalnya 1 jam kemudian, summa anzal, lalu dia inzal, keluar mani, paham enggak? Dicium, terus sudah selesai ciumnya, terus 1 jam kemudian keluar maninya, atau misalnya setengah jam kemudian, atau 5 menit kemudian dia keluar maninya, gimana itu? Paham enggak? Kalau tadi kan batal ketika megang, waktu dalam keadaan megang itu keluar, itu batal. Kalau ini enggak, dia pegang atau dia cium, dia pisah itu, kemudian keluar. Dalam keluarnya dalam keadaan tidak nempel sama kulit. Itu gimana hukumnya? Fa in kanat asyahwa mustahabbah, seandainya syahwatnya itu masih terasa, ya, ketika dia selesai cium itu masih ada syahwatnya. Terus wa dzakaru qa'iman, dan zakarnya masih berdiri. Selesai nyium, zakarnya masih berdiri, terus masih ada rasa setrumnya. Hatta anzal after, habis itu keluar, maka batal. Itu, ya. Kan tadi kan hukum awalnya kalau langsung dalam keadaan nempel itu keluar, itu batal, ya kan? Kalau ini enggak, dia cium terus lepas tapi kemaluannya masih kum, ya, masih kum, terus keluar, gimana tuh? Ya, kalau misalnya keluar dalam posisi kemaluannya masih kum, masih ada rasa itu syahwatnya, itu batal. Kalau enggak, saya sudah selesai ngepot, itu 1 jam kemudian tiba-tiba keluar, itu enggak batal. Ini penelitiannya itu lama sih, ya, detail, harus detail. Mereka iniin istinbat hukumnya itu. Wala yadurru imna'ul khunsa muskil wala watuhu bi ahadi farjaihi lihtimali ziyadatihi. Kalau ini hukum daripada seorang yang punya 2 kemaluan dan tidak diketahui mana yang lebih unggul. Dia punya 2 kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan dalam tubuhnya, tapi tidak diketahui mana yang lebih unggul. Wala watuhu bi ahadi farjaihi lihtimali ziyadatihi. Wa kharaja bima marra an-nasi, dikecualikan dari semuanya itu, yaitu hukum mengeluarkan mani ataupun hukum jima tidak batal ketika dia itu lupa atau tidak mengetahui hukumnya, ya.
tapi tidak mengetahui hukum haramnya itu sebab dia itu baru masuk Islam atau dia hidup di daerah badui, daerah pedalaman yang jauh dari ulama. Atau yang ketiga tadi adalah orang yang dipaksa. Fala yuftiruna bil jima' wa nahyil udrihim, maka mereka semua tidak batal dengan jima' ya, sebab ada udur. Jadi orang-orang yang tidak batal tadi sebab udur ada 3 ya. Ketika jima' dia dalam keadaan lupa, ketika jima' dia dalam keadaan tidak tahu hukum, yang terakhir, yang ketiga ketika jima' dia dalam keadaan terpaksa. Begitu juga ketika dia mengeluarkan spermanya itu dalam keadaan tidak tahu hukum, terpaksa, sama lupa kalau dia dirinya itu puasa. Terus asalisu yang ketiga, nah ini sudah alhamdulillah sudah keluar dah, bab yang ini sudah keluar, selesai dah ya. Yang sensitif makanya ini gak usah di ini ntar ya, untuk pribadi aja. Asalisu yang ketiga itu al-imsak. Nah, sesuatu yang harus syarat daripada atau rukun yang ketiga dari puasa, yang pertama niat, yang kedua mencegah diri daripada berhubungan ataupun mengeluarkan mani ya, sengaja untuk mengeluarkan mani. Terus yang ketiga adalah menahan diri atau meninggalkan istiqo ya. Istiqoah itu sengaja muntah. Orang yang puasa tidak boleh menyengaja untuk muntah. Fayuftir, maka batal. Man orang istad'a yang menyengaja menarik dirinya al-qai'a muntah, amidan sengaja, aliman dirinya tahu itu haram, terus mukhtaron laki-laki 3 syarat ini harus ada. Pertama dalam keadaan tahu dia itu puasa, yang kedua dia tahu hukumnya tidak boleh, yang ketiga dia tidak dipaksa, tidak boleh sengaja untuk muntah. Dia ini disogok ininya mulutnya sehingga keluar itu muntah, maka batal. Beda nanti nih, ada 2 orang yang muntah sama sengaja biar muntah. Kalau orang yang sengaja biar muntah, dengan keluar muntahnya itu dia batal. Dengan hanya keluar muntahnya aja, keluar dari tenggorokan ya, itu batal. Beda kalau orang muntah tanpa dia sengaja untuk biar muntah. Iya, misalnya naik mobil masuk angin atau apa, dia terus muntah, itu hukumnya beda lagi. Itu nanti bisa batal. Kayak nanti ada hukum ya, pembahasannya ketika ada orang nggak sengaja waktu sahur dia nelen, bukan tulang ini ya, hampir sama kayak tulang, dia nelen benang. Iya, benangnya ketelen tapi masih dia nyambung gitu loh. Iya, kayak rambut. Iya, kalau rambut pendek, ini benang ketelen sehingga sampai sudah masuk sebagian masih di luar. Kalau misalnya dia dalam keadaan puasa dia ambil, itu puasanya batal. Kenapa? Karena dia menyengaja untuk muntah. Nah terus biarin aja, nggak bisa juga, karena nanti sholatnya nggak sah. Kenapa? Sebab ada bagian daripada tubuhnya itu nyambung sama najis. Gimana nanti hukumnya itu? Ya, temannya inisiatif bukan dipotong, maksa. Temannya, kasihan tuh, ayo kita paksa dah, ambil parang. Ente kalau misalnya nggak muntahin, kalau dipaksa kan lain. Ya temannya aja yang ini. Iya, tapi ya dirinya nggak tahu. Ya, insya Allah besok ada pembahasan.
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.